Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota yang pertama saya sendiri, Hanifah Nur Adila, NIM 7111420101. Yang kedua, Putri Sulfani. Yang ketiga, Nurul Hafidhoh. Yang keempat, Surtianingsih. Yang kelima, Risalatul. Yang keenam, Robi Fajar. Yang ketujuh, Alia Az-Zahra. Yang kedelapan, Laila. Dan yang terakhir, Afifah Fiani. Kami akan menjelaskan mengenai wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menjadi hal yang perlu dipahami oleh masyarakat Indonesia, sebab wawasan Nusantara memuat pandangan atau visi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Wawasan sendiri artinya pandangan, penglihatan, dan tinjauan. Sedangkan Nusantara berarti gugusan pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan bagi setiap individu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang, yaitu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan hankam, dan implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan hukum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Sulfani dengan NIM 7111420005. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya yaitu Hanifah Nur Adila. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait poin ke-1 yaitu implementasi wawasan Nusantara di dalam bidang politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik dilakukan dengan menciptakan perpolitikan Indonesia yang bermartabat dan sesuai dengan undang-undang. Implementasi ini bermaksud untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, bersih, dan dapat dipercaya oleh semua masyarakat. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti undang-undang partai politik, undang-undang pemilihan umum, dan undang-undang pemilihan presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa Indonesia. Implementasi wawasan Nusantara di bidang politik contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu juga, dengan mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi, memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menciptakan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan, meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau-pulau kosong. Itu tadi sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Hanifah Fidoh, NIM 7311420070. Saya akan menjelaskan implementasi wawasan Nusantara di bidang ekonomi. Implementasi di bidang ekonomi dapat dijalankan dengan memanfaatkan kekayaan alam di Indonesia sambil menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Kekayaan alam dan letak geografis Indonesia yang strategis dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk perekonomian negara. Wilayah Nusantara memiliki potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu,
Dengan adanya otonomi daerah, dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi rakyat, seperti memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan usaha kecil. Perkenalkan, nama saya Surtianingsih Widyastuti dengan NIM 64114200067. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai implementasi wawasan Nusantara di bidang sosial budaya. Wujud implementasi dalam bidang sosial budaya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, saling menghormati dan menghargai perbedaan atau keragaman yang ada di tanah air, mulai dari perbedaan suku, agama, ras, hingga budaya. Yang kedua, mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, baik dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar yang harus diprioritaskan bagi daerah yang tertinggal. Yang ketiga, pengembangan budaya Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan sebagai sumber pariwisata yang akan memberikan pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Perkenalkan, nama saya Risalatul Masrurah dengan nomor induk mahasiswa 64114200072. Saya akan mempresentasikan mengenai implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan dilakukan dengan cara menanamkan dan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus melibatkan seluruh warga negara Indonesia. Seperti pertama, memelihara lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kedisiplinan. Yang ketiga, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat. Yang keempat, belajar kemiliteran. Hal lain yang tak kalah penting adalah membangun rasa persatuan, sehingga ancaman di suatu daerah juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antar warga negara Indonesia yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Membangun TNI yang profesional, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama wilayah terluar di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Fajar Fitrianto dari Prodi Pendidikan Sejarah dan dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai contoh implementasi wawasan Nusantara pada bidang pertahanan dan keamanan. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam, di mana keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa ini yang tentunya perlu dijaga untuk menghindari perpecahan di Indonesia. Kekayaan lain bangsa Indonesia adalah kekayaan sumber daya alamnya, di mana perlu adanya penjagaan ketat di sekitar perbatasan untuk menghindari adanya pengeksploitasian kekayaan Indonesia oleh bangsa asing. Lihat dari hal tersebut, wawasan Nusantara dan pertahanan keamanan nasional sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan setiap lapisan masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 contoh mengenai implementasi wawasan Nusantara pada bidang Hankam. Yang pertama adalah mengamalkan dan pedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang dapat menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung 5 nilai penting sebagai pedoman bangsa Indonesia. Dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, diharapkan setiap individu masyarakat menanamkannya dalam diri masing-masing untuk mengamalkan sikap Pancasila tersebut. Sehingga keberagaman yang ada di Indonesia ini bukan menimbulkan suatu konflik, tetapi menjadi aset yang berharga untuk memajukan Indonesia. Yang kedua adalah sikap cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan salah satu dari pengamalan dan wujud dari sila persatuan Indonesia. Cinta tanah air sendiri dapat diartikan sebagai cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi kepada bangsa. Pada hakikatnya, kesadaran cinta tanah air adalah kesediaan berkorban, membela, menjaga, serta melindungi negara dan tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, serta mencintai kekayaan yang ada dengan melestarikannya.
Yang ketiga adalah memahami, menghayati, dan mengamalkan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Masalah SARA atau suku, agama, ras antar golongan masih rawan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tak jarang hal sepele dapat menjadi pemicu adanya konflik SARA yang tidak berkesudahan. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan. Selain konflik SARA yang terjadi di Indonesia, beberapa waktu yang lalu kedaulatan negara kita juga terancam dengan adanya pengeksploitasian sumber daya laut Indonesia oleh bangsa asing. Melihat dari hal tersebut, tentu pemahaman, penghayatan, serta pengamalan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional sangat penting dilakukan. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Alia Azara dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris NIM 2201420096 akan menjelaskan sedikit dari hasil diskusi saya dan teman-teman. Kali ini saya akan membawakan bagian implementasi wawasan Nusantara di bidang hukum. Yang pertama yaitu mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Yang kedua yaitu menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat, serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang bersifat diskriminatif. Yang ketiga yaitu menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia. Yang keempat yaitu melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang terakhir yaitu meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum termaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menumbuhkan kepercayaan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif. Perkenalkan, nama saya Laila Miftahur Rohmah dengan NIM 31014200016. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang implementasi wawasan Nusantara dalam bidang hukum, yaitu dengan mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun, dengan cara meningkatkan integritas, kapasitas, profesionalitas lembaga Komisi Yuridis Republik Indonesia. Yang selanjutnya, mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian. Maksudnya ini berfungsi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan penghasilan negara. Menyelenggarakan proses peradilan secara mudah, cepat, dan terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran. Terakhir yaitu menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM yang belum ditangani secara tuntas. Demikian itu tadi merupakan pemaparan materi tentang implementasi wawasan Nusantara dalam bidang hukum. Sekian dan terima kasih. Saya Afifah Fiani, NIM 72114201060 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dari pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman-teman saya, kita dapat menyimpulkan secara umum bahwa wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara atau nasional. Dalam pengertiannya yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional. Tujuan dari wawasan Nusantara tersebut yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa atau daerah. Bangsa Indonesia memiliki berbagai budaya yang tersebar di seluruh wilayah. Berbagai perbedaan budaya adalah keanekaragaman budaya yang menjadi identitas dari bangsa Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri
bahwa keanekaragaman budaya bisa saja menimbulkan berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Karena itu, diperlukan wawasan Nusantara sebagai nilai dasar ketahanan nasional, serta sebagai pemersatu keragaman budaya bangsa Indonesia. Demikian pembahasan tentang bab materi wawasan Nusantara yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.